Saya langsung ke Pak Budi, kami ingin tahu Pak Budi, apa yang memicu sehingga korban ini dipukuli? Ya, jadi setelah istri siri dari pelaku ini kembali ke rumah, itu melihat korban tidur di kamar pelaku. Nah, setelah itu dipanggil dan suami yang pelaku yang mensetubui ini juga menjelaskan sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, disitulah si istri siri dari pelaku ini berinisiatif untuk melakukan membawa si korban ini ke lokasi kedua, TKP pengeroyokan dan penganiayaan. Di sanalah mungkin rasa kekesalan, rasa kecewa, rasa amarahnya. Untuk tersangka dari persekusi sendiri ini siapa-siapa saja, Pak? Ya, itu ada 6 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, tetapi 1 orang itu masih usia 13 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 32 ayat 2 itu tidak bisa dilakukan penahanan. Sehingga kami melakukan penahanan untuk kasus persekusi ataupun penganiayaan dan pengeroyokan itu ada 5 tersangka. 1 tersangka untuk pelaku persetubuhan. Kita ke pihak panti asuhan, Pak Muniri, kami ingin tahu sudah berapa lama korban ini dititipkan di panti asuhan oleh orang tuanya, Pak. Kami ingin tahu apakah memang masih ada orang tuanya, alasannya kenapa ditaruh di sana. Baik, Bapak. Ananda tinggal di Yayasan Panti As-Siddiqiyah Syuhada ini sudah sekitar 5 tahun, sejak kelas 2 SD. Dan latar belakang terkait penitipan Ananda di panti atau di Yayasan As-Siddiqiyah Syuhada tidak lain karena memang faktor ekonomi dari keluarganya. Lalu apakah orang tuanya juga sering mendatangi anak ini di panti asuhan? Sering, Ibu. Kesehariannya bagaimana, Pak? Kenapa bisa bertemu dengan orang di luar panti asuhan? Terkait dengan keseharian Ananda di sini, Ananda dikenal sebagai santri atau anak yang baik, sopan, juga ramah kepada siapa saja, kepada teman-temannya juga. Dan di sini anaknya juga introvert, Bapak. Iya, lalu bagaimana dengan kondisi anak ini saat ini dan bagaimana juga dengan proses pemulihannya terhadap mentalnya? Untuk saat ini Ananda masih dalam pendampingan orang tuanya dan juga sudah dilakukan pendampingan yang untuk menyembuhkan mental ataupun rasa traumanya, Ibu. Pak Muniri, kami ingin tahu ini kalau untuk TKP ini memang dekat dengan lokasi panti asuhan atau sulit dijangkau, Pak? Untuk TKP-nya lumayan dekat, Pak. Oke, jaraknya kurang lebih berapa kilometer mungkin? Insya Allah itu 2 kilo, kurang lebihnya 2 kilo. Artinya anak ini sering izin untuk pergi ke suatu tempat atau pergi saja tanpa ada izin atau seperti apa, Pak Muniri? Di sini memang untuk semua anak asuh ataupun anak-anak panti di sini untuk keluar masuknya atau keperluan di luar memang harus melalui tahap izin. Jadi tidak bisa keluar masuk dan di sini penjagaan atau controllingnya sudah dilakukan seketat mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga setiap kali izin ataupun pamit keluar harus melalui pelaporan kepada pengasuh masing-masing. Baik, kita ke Pak Kapolres, bagaimana ini proses hukum untuk para tersangka, mengingat ada juga yang usianya masih relatif muda, 16 tahun. Ya, berdasarkan dari pasal pidana yang kita terapkan, yaitu pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014, ini tentang perlindungan anak, itu ancaman hukuman sampai dengan 5 tahun dan sampai dengan 7 tahun penjara.
Yang kedua terhadap persetubuhan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun maksimal 15 tahun penjara. Kami juga bekerja sama dengan Bapas, kami juga dibantu dari P2 TP2A, kami dibantu dari Peksos, Dinsos dan Kemensos serta dari Dinsos Provinsi dalam penanganan ini. Nah, tadi ditanyakan bahwa saat ini kondisi korban dalam proses pemulihan dari beberapa psikolog yang ada. Ini kami juga dibantu dari Kemensos, Dinsos dan Pemkot serta komunitas yang ada di Malang Raya dalam pemulihan traumatik dari korban. Sejauh ini bagaimana dengan proses pemulihannya yang sudah dilakukan ini, Pak? Ya, yang pertama adanya pendekatan dari tim trauma healing yang ada di Polresta Malang Kota bekerjasama dengan HIMSI. Pendekatan ini kita melihat memang kita melakukan maraton terhadap si korban karena memang dari awal kejadian sampai dengan kemarin itu memang kita bertahap dalam mengambil keterangan karena melihat masih traumanya. Yang kedua pendampingan dari pihak keluarga yang selalu melekat. Yang ketiga juga kami menjauhkan dari pihak-pihak sehingga kami juga mengajak untuk masyarakat lebih bijak tidak men-share video-video terhadap kejadian tersebut karena ini dapat melukai ataupun menimbulkan traumatik bagi korban. Baik, terima kasih Kapolres Malang Kota AKBP Budi Hermanto dan juga dari Humas Panti Asuhan Muhammad Muniri. Terima kasih, selamat sore.